Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara pertama, yaitu sambutan yang insya Allah sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Dr. Munarsi SNMN yang mewakili dari Unpad. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ahyani SNMN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati kepada Kepala Pondok Pesantren Matlabul Hidayah Bapak Muhammad Albar, kemudian yang kami hormati kepada Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu, tenaga, pikiran dan semuanya untuk kegiatan PKM ini, dan tidak lupa pula jajaran pengurus pesantren beserta santri dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili dosen Universitas Pamulang untuk melaksanakan kegiatan PKM pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Saya jelaskan bahwa kegiatan PKM ini adalah termasuk salah satu tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh dosen. Tridharma itu terdiri dari 3: mengajar, mengabdi, seperti kegiatan PKM ini. Yang lain ada peneliti. Ya, pertama itu mengajar seperti biasa mengajar di kampus ya, kegiatan KBM, kegiatan pembelajaran mahasiswa dan dosen. Pengabdian itu adalah salah satunya kegiatan seperti ini, memberikan penyuluhan ya, pelatihan dan motivasi kepada masyarakat, salah satunya di pondok pesantren. Yang ketiga adalah penelitian. Ya, penelitian itu ada penelitian internal diadakan oleh UPAM dan kami sudah melaksanakan juga ya setiap setahun sekali. Tapi bedanya kalau PKM itu adalah kegiatan yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 semester. Nah, itu saja sambutan dari saya sebagai perwakilan dosen UPAM. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dr. Munarsi selaku perwakilan dari Universitas Pamulang yang sudah memberikan sambutannya, itu tentang PKM, yaitu tridharma. Jadi tujuan kita sebagai dosen adalah yang pertama adalah silaturahmi, dan insya Allah dengan silaturahmi ini mudah-mudahan kita bisa dipanjangkan umurnya. Selain dipanjangkan umurnya juga kita bisa diperbanyak rezekinya. Misalnya kalau orang yang suka silaturahmi itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi beranjak ke sambutan yang kedua. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bapak Munir STMF, beliau alumni Unpad, S1 sebenarnya di Unpad juga. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati jadi perwakilan dosen Unpad ya Pak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena baru kenal juga Pak ya. Bapak Ibu dosen Unpad yang saya hormati, Ketua Pesantren Matlabul Hidayah Kang Albab,
alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Kang Dedi, ini rekan saya juga di Dapil 6 karena pekerjaan masih masuk Dapil 6, jadi kita masih sering koordinasi karena beliau juga sebagai perangkat desa di Cicalengka kan, calon kades selanjutnya. Amin. Pertama yang ingin kami sampaikan, saya dapat informasi dari Kang Abah waktu itu seminggu yang lalu bahwa akan ada kegiatan dosen numpang di pondok pesantren ini. Ya, menurut saya itu langkah yang baik juga Pak, di mana secara presentasi garis besar di Kecamatan Cisauk lulusan-lulusannya satu itu memang masih belum mumpuni Pak untuk pemenuhan kuota masyarakat secara berpendidikan. Karena pertama, kesenjangan ekonomi juga di wilayah Kecamatan Cisauk itu masih banyak faktor kebutuhan untuk melanjutkan tingkat ke S1. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu di sini, apalagi di pondok pesantren, memberikan salah satu semangat bahwa menuntut ilmu dan berpendidikan itu penting, bukan hanya sekedar sebuah secari kertas. Jadi alangkah baiknya ketika yang mondok di pesantren-pesantren pun, jika memang memadai secara ekonomi dan lain-lainnya, punya kemampuan, yang mudah-mudahan masih tetap bersemangat, bukan saja mondok nyantri, tapi melanjutkan ke tingkat-tingkat selanjutnya. Mungkin itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya juga terima kasih sudah hadir di wilayah kami di Kecamatan Cisauk, khususnya di Desa Cibogo. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan kita juga sedikit memberikan apresiasi juga, karena baru kali ini juga ada ya secara PKN kemasyarakatan dari dosen numpang turun ke pondok pesantren salah satunya. Padahal kalau dari sisi yang saya baca, dari sisi ini kan ekonomi dan bisnis itu. Nah, mudah-mudahan sisi ekonomi dan bisnis ini juga bisa disalurkan secara pendidikan kepada pondok-pondok pesantren, terutama untuk salafi. Jadi pengenalan bagaimana si santri harus bertahan hidup di lingkungan yang memang membutuhkan ekonomi, dan bagaimana mereka harus berbuat ketika sudah lulus di pondok-pondoknya masing-masing. Itu kan harus jadi satu bekal juga, paling tidak si santrinya memiliki pendidikan atau pelatihan berupa usaha-usaha yang memang bisa menjadi kebutuhan nanti ketika dia sudah berkeluarga atau bermasyarakat gitu. Jadi ilmu agamanya dapat, pendidikan ekonominya juga dapat, pendidikan kemasyarakatan juga dapat, lengkap gitu. Jadi alhamdulillah, mungkin secara pembuka itu yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya saya berikan terima kasih. Maaf bila jamuan fasilitas tempat dan lainnya kurang berkenan di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munir SDM selaku perwakilan dari Pondok Pesantren Miftaul Hidayah. Beliau adalah termasuk sahabat saya di organisasi Influencer, termasuk satu tim keamanan dewan juga, dan beliau juga sekarang tugasnya di Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang. Jadi kalau mau pinjam uang mungkin bisa hubungi beliau. Ya. Ini untuk khususnya Kabupaten Tangerang, beliau tugasnya di Dinas Kabupaten Tangerang, yaitu bagian koperasi. Ini mau pinjaman uang boleh ke beliau. Ya. Dan beliau juga adalah termasuk tim kemenangan dari dewan kita yang sudah 3 periode terpilih, dan nanti beliau juga yang selalu menelurkan proyek-proyeknya, dan saya juga selalu bekerja sama dengan beliau ya. Dan beliau juga kalau diundang juga, jadi sengaja diundang secara tidak disangka juga, kira-kira datang juga. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Pak Munir. Kita untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 10, kita juga jam setengah 12 sudah ditunggu di Warnanya Amir. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan ke acara inti. Nah, acara inti ini adalah
pembawaan materi, nanti pembawaan materi yang akan membahas tentang fakultas atau itu judulnya apa ya? Yang dibahas nanti Pak. Peluang menjadi santri miliarder di lembaga keuangan syariah. Nah, ini judul yang akan kami bawakan dan mudah-mudahan judul ini bisa bermanfaat. Ya, jadi tujuan kami para dosen bersilaturahmi di sini, kami tidak bisa bawa apa-apa selain materi ini yang insya Allah nanti bisa diaplikasikan oleh para santriwati ataupun santriwan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu pembawaan materi oleh Bapak Dr. Mutawali SCMM. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan para pesantren Bapak Hidayah Muhammadul Akbar, Bapak Munir, Pak Dede Salihin, Pak Dr. Munasi, serta para dosen umum dan para santri pondok pesantren Bapak Hidayah. Alhamdulillah wa syukurlah kita masih diberikan banyak umur yang mana umur ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan coba menerangkan tentang pembahasan materi tentang peluang menjadi santri miliarder di lembaga keuangan syariah. Siapa yang mau jadi miliarder? Siapa yang menjadi miliarder? Anak-anak santri? Ini sebelumnya saya mau bertanya. Ini fokusnya ke tahfiz Quran ya? Tahfiz Quran? Luar biasa. Ya. Cowoknya juga sama tahfiz Quran? Oh, cowoknya kita. Di antara kalian perempuan yang hafal 30 juz yang mana? Sudah sampai hafal berapa juz? Siapa? Udah berapa juz? Belum. Ada yang udah 5 juz? 5 juz? Ya. Jadi tenang ya, karena terkait masalah program tahfiz Quran, ya, ini sudah ada program dari kampus, ya. Jadi ketika kalian sudah hafal sampai dengan 30 juz atau kurang dari 30 juz, itu ada program beasiswa full ketika kalian masuk ke universitas. Siapa yang mau dapat beasiswa? Nah, makanya dari sekarang kalian fokus untuk menghafal Quran. Ya, jadi target kalian untuk menghafal 30 juz jangan berhenti. Karena ketika kalian sudah menghafal 30 juz, kalian mendaftarkan dirinya ke universitas, itu dapat beasiswa. Di mana sih beasiswanya? Jangan jauh-jauh di UI Ciputat. Tahu UI Ciputat? Nah, itu adalah salah satu lembaga kampus yang menyediakan orang-orang yang hafiz Quran. Di mana lagi? KTI, IIKI, ini semuanya hafiz Quran. Dan kalau kalian hafal 30 juz, pasti kalian akan dapat beasiswa full, bahkan dapat biaya kehidupan. Luar biasa ya. Ya, jadi semangat bagi kalian yang menghafal Quran. Ya, jadi yang namanya miliarder itu apa sih? Yang miliarder adalah orang yang punya duit. Ya, orang punya duit itu bukan duit receh, tapi duit sampai miliaran. Bahkan menjadi seorang pengusaha dan punya prestasi-prestasi yang luar biasa. Ya, apakah seorang santri bisa jadi miliarder? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Nah, santri bisa menjadi miliarder, satu kuncinya apa? Dapat keberkahan dari kiai, dari ulama. Itu satu kunci yang menjadi benteng utama kalian bisa menjembatani di
kehidupan kalian yang baik. Kalau kalian menolak kepada kiai, kalian fokus kepada apa yang diminta sama kiai, pasti berkah kehidupannya. Ini ada suatu cerita nyata, ya, di mana ada seorang santri, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi yang dia lakukan apa? Dia ngabdi sholat benar-benar 100% kepada kiai. Permintaan kiai selalu dia penuhi. Ya, mau makan, mau jalan-jalan kemana itu pasti dipenuhi. Dia nggak pernah yang namanya melakukan kajian kita. Ketika kiai ridho, apa yang terjadi? Dia keluar dari pondok pesantren dan masuk ke dunia masyarakat. Akhirnya karena kiai berkah ilmunya, memberkahi ilmunya, dia bisa mengajar, dia bisa memberikan dakwah, dia aktif di sebuah organisasi, dia menjadi seorang leader, pemimpin di organisasi Islam. Karena apa? Karena keberkahan dari seorang kiai, dari seorang ulama. Jadi keberkahan ini yang menjadikan efek kita menjadi seorang miliarder. Seperti itu, ya. Jadi kiai-kiai atau ulama yang ada di pondok kalian jangan dianggurin. Kalau bahasa Betawinya, ya, diberikan apa? Jamu, diberikan suatu apa? Pendekatan emosionalnya, supaya kalian bisa mendapatkan keberkahan di situ. Yang kedua apa? Ayo, yang kedua apa? Yang kedua, kalian fokus untuk menuntut ilmu. Ya, kalian sebagai seorang santri, ya, melaksanakan tugas yang menuntut ilmu. Apa yang dikaji? Ya, ilmu agama. Kenapa nggak ilmu umum, Pak? Ilmu agama ini menjadi basic dasar. Ya, karena ilmu agama ini nantinya kalian akan gunakan sampai generasi selanjutnya. Apakah ilmu agama bisa dipakai di perusahaan, Pak? Bisa. Di mana perusahaannya? Lembaga keuangan syariah. Kenapa harus lembaga keuangan syariah? Karena lembaga keuangan syariah ini yang menjadikan orang-orang yang punya kualitas keagamaan yang baik, dia akan direkrut dan dijadikan seorang pemimpin di sana. Saya bertanya, kamu tahu lembaga keuangan syariah itu apa? Lembaga keuangan syariah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Lembaga keuangan syariah itu contohnya kayak model perbankan syariah. Tahu perbankan? Bank syariah tahu? Ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah. Tahu pada dengar saham? Ada saham syariah. Itu yang akan menjembatani kamu ketika kalian lulus pesantren, kalian punya basic dasar keagamaan, ya, itu kalian bisa menjadi leader di situ. Nggak percaya? Karena pertama apa? Kalian punya basic tahfiz. Tahfiz sampai 30 juz. Tahfiz ini basicnya pasti Al-Quran, ya. Semua dasar pokok permasalahan yang ada di dunia ada di mana? Al-Quran. Masalah-masalah apa? Ada di Al-Quran. Ketika kalian sudah paham, kalian sudah menguasai itu Al-Quran, ketika nanti diminta, kalian akan menjawab dan pasti kalian akan berhasil di situ. Basic selanjutnya apa? Menguasai kitab kuning. Kitab kuning itu adalah dasar untuk apa? Mendapatkan filosofi keislaman tentang masalah muamalah. Nah, bukan keuangan syariah, kayak model bank syariah, kayak asuransi syariah. Bicara mana sih di kitab kuning? Fikih muamalah, pernah belajar? Hadis, pernah belajar? Nah, ini menjadi basic dasar. Kalau kalian menguasai itu, ya, kalian ingin menjadi anggota dari lembaga keuangan syariah, saya yakin pasti kalian menjadi apa? Menjadi leader di situ. Ya, jadi basic utamanya adalah apa? Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri wajib untuk menuntut ilmu. Ya, selagi kalian masih di pesantren, galilah ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Kalian yang fokus di Quran, jangan cuma menghafal Quran, tapi menghayati setiap kalimat yang ada di Quran.
Itu yang menjadi apa? Menjadi peluang yang sangat miliar. Ya, siapa sih yang berhasil? Yang berhasil banyak orang-orang yang sudah tahfiz Quran. Ya, kayak misalkan contohnya di kelas TV, siapa? Ustaz siapa? Yang anak muda? Ustaz Syam. Ustaz Syam tahu? Beliau tahfiz Quran. Hafiz Quran ya. Nah seperti itu yang menjadi tujuan utama kalian. Kalau kalian menjadinya dan kuasai Quran, kuasai maknanya dan dalamnya, berani untuk berdakwah. Saya yakin kalau misalkan kalian berani, pasti kalian menjadi seorang sukses. Seperti Ustaz Syam. Siapa lagi yang sukses? Oki Setiana Dewi. Beliau apa? Seorang penghafal Quran. Orangnya rajin mendalami kitab agama. Apakah dia berhasil? Berhasil kan? Dia menjadi seorang ketek, pendakwah, syiar agama, pendidik di berbagai media. Kenapa? Karena dia sudah menguasai segala macam aspek keagamaan. Jadi yang namanya keagamaan ini, karena ketika kalian di pesantren, semua keagamaan ambil semua. Mau fikih, mau hadis, ya, ataupun kitab-kitab yang lainnya dipelajari semua. Nah, ketika kalian sudah lulus, pasti kalian akan mendapatkan suatu filosofi dari situ. Nanti ketika kalian masuk ke universitas, mulai pada saatnya kamu menguasai bidang mana yang kamu akan geluti. Apakah mau di bidang tafsir, atau di bidang tasawuf, atau di bidang hadis, atau di bidang Quran. Nah, di mana kita akan menemunya? Di lembaga universitas. Apalagi saya bilang, kalau misalkan kalian sudah punya basic menghafal Quran 30 juz, mau kemana kalian? Ke kampus pasti diterima. Pasti kampus akan menerima orang-orang yang bisa menghafal Quran secara gratis. Ya seperti itu basicnya. Ya, jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ketika kalian belajar sebagai seorang santri, jangan berpikir santri miskin, santri tidak ada duitnya. Memang ini adalah bagian dari notabene orang-orang santri. Karena apa? Ya, karena yang dilihat sama seorang santri, ya, adalah mereka punya kemandirian yang luar biasa. Benar nggak? Kamu ditinggal sama orang tua, kamu hidupnya secara mandiri, mengelola keuangan secara